Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ma ba'da. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita bisa kembali melanjutkan mata kuliah kita, yaitu Qiraatul Kutub, mana untuk mata kuliah ini sebagaimana telah kita sepakati bersama bahwa kitab yang akan kita kaji itu adalah kitab Ta'limul Muta'allim. Baik, sebelumnya mari kita awali terlebih dahulu dengan hidayatul Fatihah tertujukan kepada baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat serta tabi'in, aulia kekasih Allah, ulama kita salafus salih, guru-guru kita semuanya min awalihim ila akhirihim, khususnya muallif hadal kitab Syekh Azhar Nuji, juga seluruh keluarga kita, guru-guru keluarga kita, orang tua kita, ahli kubur kita semuanya, juga kepada kita yang belajar, mudah-mudahan diberikan kemudahan, diberikan ilmu yang barokah, manfaat fid dunya wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawas salafun shalih syaulillahi ta'ala lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah, alimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasol suwiji biniyati kang tetep ing dalem mertelaaken niat, fi hali ta'allumi ing dalem tingkae bibinau. Di fasal ini menjelaskan tentang niat saat kita menuntut ilmu. Jadi sebelum kita berproses untuk menuntut ilmu, maka hal yang harus kita tata terlebih dahulu adalah niatan kita untuk belajar, untuk thalabul ilmi. Jadi niat itu adalah qasdu syai'in qabla al-amali. Jadi menyengaja untuk melakukan sesuatu sebelum kita melakukannya, itu namanya adalah niat. Tumala buta mengkonuli wajib lahu keduene talib minan niyati saking niat zaman ta'allumil ilmi ing dalem mongsone bibinau ilmu. Idin niyatu krana utawi niat, idin niyatu krana utawi niat, hiya yo niat ikwal aslu pokok, ikwal aslu pokok fi jamil ahwali yang dalam sekabehane pira-pira tingkah. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, krana dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati, rupane dawuh innamal a'malu binniyati. Innamal a'malu angin pestine utawi sae pira-pira ngamal. Innamal a'malu angin pestine utawi sae pira-pira ngamal iku binniyati, tetep kelawan pira-pira niat. Hadisun utawi iki iku hadis sahihun kang sahih opo hadis. Jadi semalah Buddha, kemudian wajib, hukumnya wajib bagi orang-orang yang ingin menuntut ilmu ataupun orang-orang yang akan melakukan sesuatu amal, apapun itu bentuknya amal itu, yaitu berniat sebelumnya. Mengapa? Karena niat itu merupakan pokok.
Jadi niat itu adalah pokok dasar awal yang nantinya akan menjadi pondasi dari sebuah amal perbuatan yang kita lakukan. Sama halnya ketika orang itu misalkan mau tidur. Orang tidur itu ya sebenarnya tidur itu adalah sesuatu yang jais ya, boleh. Tetapi manakala kita itu sebelum tidur itu berniat di dalam hati bahwa tidur kita ini adalah taqawi, untuk supaya kita ini kuat, litaqawi 'alal ibadah, supaya kita ini kuat untuk melakukan ibadah. Mengapa? Karena fisik itu ada batasnya, harus diistirahatkan pula haknya. Maka tidur kita itu boleh jadi itu akan menjadi ibadah kalau betul-betul diniati dengan niatan yang bagus, yaitu untuk niat mengistirahatkan tubuh supaya kuat untuk melakukan ibadah. Atau lebih tinggi lagi, nanti kita diniatkan semata-mata melaksanakan perintah Allah supaya kita mengistirahatkan tubuh. Ini juga termasuk bagian dari ibadah. Maka orang yang menuntut ilmu pun juga demikian. Maka orang yang menuntut ilmu sebelum dia berangkat untuk thalabul ilmi, seharusnya dia berniat di dalam hati untuk menuntut ilmu, melaksanakan perintah Allah untuk menuntut ilmu. Mengapa? Karena Rasulullah SAW itu pernah bersabda, innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Jadi kalau niat kita melakukan hal yang baik tetapi niatnya itu adalah buruk, maka ya tidak akan menjadi hal yang baik, tidak akan yang menjadi hal baik. Satu contoh, kita jamaah sholatnya itu bagus, tetapi ketika kita niatnya adalah wis tak jamaah sholat supaya saya dipek mantu karo Pak Kiai misalnya, gentiarani wong sregep, atau misalkan di ketero nek aku ki wong soleh atau wong solihah dan seterusnya, maka itu sudah tidak lagi menjadi satu hal yang baik, bukan lagi menjadi satu ibadah kepada Allah. Sebaliknya itu akan menjadi hal yang buruk. Gitu. Nah, hadis ini adalah hadis yang sahih. Wa an Rasulillah lan cinarita saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Rasulillah lan cinarita saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, opo kamin amalin, hadis kamin amalin. Kamin amalin pirang-pirang amal. Kamin amalin pirang-pirang amal ya tasawwaru kang jurupani opo amal. Ya tasawwaru kang jurupani opo amal bisurati amalid dunya kelawan bentuke utawa serupane, gambare ya kena piro-piro ngamal dunya. Bisurati amalid dunya kelawan bentuke piro-piro ngamal dunya. Wa yasiru lan dadi apa amal, wa yasiru lan dadi apa amal bi husni niyati kelawan bagus niat, dadi min a'malil akhirati saking pira-pira ngamal akhirat, min a'malil akhirati saking pira-pira ngamal akhirat. Wa kam min amalin lan pirang-pirang ngamal, wa kam min amalan pirang-pirang saking amal ya tasawwaru kang jerupani apa amal, ya tasawwaru kang jurupani apa amal bisurati amalil akhirati kelawan gambare utawa bentuke pira-pira ngamal akhirat. Sumaya siru mengkono dadi apa amal, sumaya siru mengkono dadi apa amal min a'malid dunya saking pira-pira ngamal dunya bisu niyati sebab alane niat. Dalam keterangan yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, kamin amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah wa yasiru amal min amalid dunya. Bisu niat, banyak sekali amal yaitu yang menyerupai amal-amal dunia, kamin amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya. Yang pertama ya, banyak sekali amal perbuatan yang itu menyerupai amal-amal dunia. Ya kelihatannya pergi ke pasar, ya kelihatannya pergi ke sawah, ya kelihatannya pergi ke kantor, kelihatannya misalkan di situ nguli dan lain sebagainya. Tetapi
Semua amal-amal perbuatan itu menjadi amal akhirat. Menjadi amal akhirat. Mengapa? Karena baiknya niat. Sebaliknya banyak orang yang beramal dengan amal-amal akhirat. Ya, kelihatannya pergi ke masjid, kelihatannya ta'abul ilmi, ke majelis taklim, kelihatannya ikut sholawatan ke mana dan seterusnya. Tetapi itu semuanya menjadi amal-amal dunia. Mengapa? Karena jeleknya niat. Nah, oleh sebab itulah maka menata hati, menata niat, supaya hati kita ini tidak tercampuri dengan niatan-niatan yang buruk, itu menjadi satu hal yang penting. Supaya apa? Amal perbuatan yang kita lakukan, bentuk-bentuk gambar amal kita itu bisa bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, apa bisa kita membedakan seseorang betul-betul ikhlas atau tidak? Ya jelas sulit itu. Kalau kita melihat teman kita yang masjid gitu ya, kelihatannya kok rajin ke majelis taklim, ya ngamal api, tapi atine awake ndak roh gitu loh ya. Pun pula kalau ada orang misalkan kelihatannya itu maksiat, yo kita secara zahir kita akan melihat bahwa itu adalah perbuatan maksiat. Secara zahir kita melihat ada orang yang ke sawah, ya paling golek duit. Ada orang ke kantor, ya golek duit. Atau orang misalkan ke pasar, ya mesti dagang golek duit dan seterusnya. Apakah itu bernilainya ibadah? Ya, wallahu a'lam, kita nggak tahu. Makanya manusia itu nahnu nahkum bil zahir la bil bawatin. Kita itu memberikan hukum ya secara zahirnya. Adapun secara batinnya Allah yang Maha tahu. Karena itulah husnudzon itu sangat dianjurkan di dalam agama, gitu ya, sangat dianjurkan. Jadi sebab itu teman-teman, ditoto niate, kuliah pun ditoto sing niate sing apik. Nah, itu nanti akan berpengaruh kok. Mereka yang punya niatan betul-betul serius untuk melaksanakan perintahnya thalabul ilmi, perintah Allah thalabul ilmi, itu mereka tekun di dalam kuliah. Mereka akan rajin betul di dalam kuliah. Urusan pinter, IPK piro, itu tidak terlalu mikir. Yang penting saya melaksanakan perintah Allah untuk menuntut ilmu. Karena apa? Yang diwajibkan itu adalah thalabul ilminya. Pinter itu nggak wajib. Tapi pertanyaannya, kalau begitu nggak usah sinau, pokok yang penting mlebu kuliah, itu juga salah. Mengapa? Karena thalabul ilmi menuntut seseorang untuk belajar dengan tekun. Lalu durung belajar urungan padha wae, itu berarti niatannya juga salah. Betul ya? Maka inilah ternyata luar biasa. Kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa konsentrasi pada sebab, tidak memburu terhadap akibat atau hasilnya. Tetapi bagaimana kita membangun sebab atau membangun ikhtiar kita tanpa kemudian kita berorientasi kepada hasilnya seperti apa, karena hasil semua akan diserahkan kepada Allah sesuai dengan pemberian Allah. Dan Allah itu innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Ya, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Kalau Allah sudah berjanji, pasti itu akan ditepati. Wa yambaghilan sayukjo, payan ya yen to niat apa yen ya yen to niat sapa al muta'allim wong kang bibinau. Sopal muta'allim wong kang bibinau bitolabil ilmi kelawan nubre ilmu, bitolabil ilmi kelawan nubre ilmu, niat ridallahi ing amrih ridhani Gusti Allah, ridallahi ing amrih ridhani Gusti Allah ta'ala maluhur sapa Allah, wadarolan wadarol akhiratilan disone akhirat atau panguripan akhirat, wa izalatil wadaril akhirati, ya, wadaril akhirati lan disone akhirat, wa izalatil jalilan ngilangi kebodohan, wa izalatil jalilan ngilangi kebodohan an nafsi saking awak dhewe ne muta'allim, wa ansairil juhalilan saking sekerine pira-pira wong kang bodho, wa ihya'id-din lan ngurip-ngurip agama, wa ibqa'il islami lan nglanggengaken agama Islam, wa ibqa'il islami lan nglanggengaken agama Islam, fa inna baqa'al islami krana temen setuhune, fa inna baqa'al islami krana temen setuhune langgenge agama Islam,
Fa inna baqal islami krana temen setune langgenge agama Islam iku bil ilmi tetep kelawan ilmu. Iku bil ilmi tetep kelawan ilmu. Wala yasihulan ora sah apa zuhud wa taqwa lan taqwa tawati Allah ma'al jahli sertane bodoh. Ma'al jahli sertane bodoh. Nah, wa yambaghi ayan wal muta'allimu bi talabil ilmi ridallahi ta'ala. Maka seorang yang menuntut ilmu, orang yang mencari ilmu, sebaiknya dia berniat di dalam hatinya supaya di dalam dia menuntut ilmu itu diniatkan semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Golek amrih ridhone Gusti Allah. Ya. Jangan berniat untuk mencari pangkat, mencari derajat. Berniat wah nanti saya tak kuliah sing pinter, kalau saya pinter nanti saya akan menjadi bupati, saya akan menjadi wali kota, saya akan menjadi gubernur, saya akan menjadi presiden dan seterusnya. Nggak usah niat yang seperti itu. Carilah ilmu semata karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian boleh juga kita niat untuk thalabul ilmi, untuk apa? Untuk mencari kehidupan yang abadi kelak di akhirat. Karena dunia ini kan hanya sementara. Jadi kita itu hidup di dunia kayak dene wong ngampir ngombe. Sebentar sekali. Meskipun kita seringkali membayangkan dunia itu rumangsane ya sawine orang pun. Tetapi sesungguhnya walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu sungguh ya, itu khairul laka, lebih bagus bagi kita daripada kehidupan di dunia. Selain itu juga kita niatkan untuk menghilangkan kebodohan, diniati ngilangnya kebodohan. Karena memang orang menghilangkan kebodohan itu kan memang diperintahkan oleh Allah juga. Wong kok bodoh ya, ayat Al-Quran pasti tidak akan, kalau Allah misalkan menginginkan kita itu bodoh, ayat Al-Quran tidak ada yang memerintahkan kita untuk berpikir, tidak ada. Nyatanya Quran itu banyak yang memerintahkan kepada kita untuk berpikir. Satu contoh yang sederhana misalkan, qul siru fil ardi tsumma anzuru madza fis samawati wal ard. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk berjalan di muka bumi. Kemudian tsumma anzuru madza fis samawati wal ard, kemudian pikirkanlah, lakukan observasi, tafakkur mengenai ciptaan-ciptaan Allah, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semua boleh untuk kita pikirkan dan dianjurkan untuk tafakkur. Supaya apa? Supaya kita semakin tahu betapa Allah Subhanahu wa taala itu sangat agung sekali. Ya, bukan untuk agung-agungan atau oke-okean ilmu kemudian debat, diskusi dan kita menang, kalau menang wah merasa bangga, bukan seperti itu tujuannya. Tetapi supaya kita semakin menyadari bahwa ternyata kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu sangat luar biasa sekali. Nah, kemudian juga diniati supaya kalau kita sudah punya ilmu kita bisa menyampaikan kepada orang lain sehingga orang lain itu bisa menjadi pinter. Makanya orang punya ilmu jangan disembunyikan. Sampean kalau misalkan diminta oleh seseorang untuk mengajar, ya berangkat untuk mengajar meskipun sampean merasa bahwa sampean itu tidak atau belum pantas untuk mengajar. Dikon ngaji misalkan merasa belum pantas atau belum untuk mengaji, tapi orang menginginkan sampean, ya berangkat saja. Allah yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Allah yang akan berikan pertolongan kepada kita. Tetapi kalau kita tidak mau, berarti kita menyembunyikan ilmu. Ditambah lagi Allah justru akan menutup pengetahuan-pengetahuan yang ada pada diri kita. Bagaimana nanti kalau ternyata ketika kita sudah menyampaikan kok salah? Itu urusan yang lain. Yang penting kita sudah berusaha semampu dan sekuat kita. Adapun kesalahan itu adalah satu hal yang wajar. Mengapa? Karena kita adalah manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Lek bener terus itu duduk menungso. Itu bener terus ya berarti duduk menungso. Salah terus ya duduk menungso. Begitu loh ya. Nah, ini ya. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin. Diniatkan juga untuk apa? Ihyaiddin, menghidupkan agama supaya Islam ini bisa kekal,
Mengapa? Karena kekalnya Islam itu ya dengan ilmu. Lah kalau kita tidak menuntut ilmu, generasi Islam hanya berhenti ketika hanya sampai di SD, SMP, ngaji di pondok tidak mau, hanya berhenti pada TPQ. Siapa nanti yang akan meneruskan perjuangan agama itu? Ya. Siapa yang nanti akan membuat Islam ini bisa ya'lu wa la yu'la alaih? Mengapa? Karena hadis itu ya'lu pakai fiilnya adalah fiil mudhari'. Jadi Islam suatu saat, boleh begitu ya, kalau saya mengartikannya begitu. Jadi Islam suatu saat akan menjadi sangat tinggi, wa la yu'la alaih, dan tidak ada satupun yang bisa lebih tinggi daripada Islam. Kalau kita hanya mengartikan ini bahwa Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam, nyatanya kita dari sisi teknologi, dari sisi informasi, hari ini kita kalah dengan orang-orang Barat. Mengapa itu terjadi? Karena kita sebagai orang Islam belum menyadari betapa ilmu itu kemudian penting dan kita harus menuntut ilmu itu. Ini ya, ini yang perlu untuk kita cermati semuanya, sehingga kita tetap terdorong untuk menuntut ilmu secara serius. Dan ketahui juga bahwa takwa, kemudian zuhud, kita ibadah kepada Allah, semuanya nggak akan ada gunanya kalau kita tidak mempunyai ilmu, gitu loh. Makanya ada sebuah syair itu yang mengatakan wa kullu man bi khairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatul la tuqbalu, gitu ya. Setiap orang yang beramal tanpa menggunakan ilmu, maka seluruh amal-amalnya itu mardudatun la tuqbalu, itu akan ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itulah mari saya mengajak kepada pribadi saya khususnya, juga kepada teman-teman mahasiswa semuanya, jangan berhenti untuk thalabul ilmi. Jangan berhenti untuk thalabul ilmi. Golek ngilmu sing saoke-oke, kemudian berusaha diamalkan, kemudian dimanfaatkan. Ya, dimanfaatkan. Mana tadi? Wa angsyadalan nembangaken syair. Wa angsyadalan nembangaken syair supaya Syekh al-Imam kang dadi imam. Al-Imam kang dadi imam al-ajalu kang agung, Burhanuddin rupane Syekh Burhanuddin rupane Burhanuddin Shahibul Hidayah kang anduweni kitab Al-Hidayah. Nembangaken syi'ran ing syair. Syi'ran ing syair libathim kedue setengah ulama. Libathim kedue setengah ulama. Fasadun kabirun rupane syair. Fasadun kabirun alimun mutahatiku, wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Huma fitnatun fil alamina azimatun, liman bihi ma fi dinihi yatamassaku. Fasadun iku karusaan kabirun kang agung. Apa fasad? Alimun utai wong kang alim. Alimun utai wong kang alim, mutahatiku kang ora manut agama. Mutahatiku kang ora manut agama. Wa akbarulan iku luwih gede, wa akbarulan iku luwih gede minhu saking alimun mutahat iku, minhu saking alimun mutahatik. Jahilun utai wong kang bodoh, mutanasiku kang ngibadah. Mutanasiku kang ngibadah utawa kang ahli ngibadah sapa jahil. Huma utai karone alimun mutahatik iku fitnatun fitnah fil alamina ing dalam ngalam, fil alamina ing dalam wong alam kabeh, fil alamina ing dalam wong kang ngalam, ing dalam wong ngalam kabeh, azimatun kang agung apa fitnah. Liman kedune wong bima kang tetep kelawan alimun mutahattik lan jahilun mutanasik fitinihi ing dalam agamane man,
fidini yang dalam agama man yatamassaku cecekelan sapa man, yatamassaku cecekelan sapa man. Syekh Imam Ajal Burhanuddin yang memiliki kitab Al-Hidayah, beliau mendendangkan sebuah syair, yaitu fasadun kabirun alimun mutahatiku wa anbaru minhu jahilun mutanasiku huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihi ma fitinihi yatamassaku. Ada kerusakan yang sangat besar, kehancuran yang sangat besar. Siapa seorang yang alim tetapi dia tidak mengikuti agama. Tetapi ada juga yang lebih besar dari itu. Siapa yang lebih besar dari itu? Yang lebih besar dari itu adalah orang bodoh yang ahli yang ahli ibadah. Jadi kedua orang ini sama-sama menjadi fitnah di dunia, sama-sama menjadi ujian bagi orang-orang yang mengikuti mereka. Ana wong pinter tetapi ahli maksiat, nggak manut aturan-aturan agama. Orang itu kalau banyak orang kan yang ketika di orang pinter itu mantuk-mantuk wis manut tapi apa sing diomongke apa jari. Sehingga kalau dia melihat ada orang yang alim nggak pernah sholat, nggak pernah ini, ngono lek aku wis ngalim ora sholat ora apa-apa. Lah iki persoalan ini. Atau ada orang bodoh tapi ahli ibadah, tidak tahu ibadahnya ternyata salah di dalam melakukannya. Mengapa? Karena nggak ngerti syarat rukun. Orang ngerti ini nih, tapi banyak orang yang mengikuti dia. Kenapa? Karena melihat pada perbuatannya dia ahli ibadah seperti ini. Nah, makanya inilah penting bagi kita untuk menuntut ilmu itu. Karena orang alim yang tidak mengikuti aturan agama, orang yang bodoh yang tidak yang ahli ibadah, itu kedua-duanya menjadi ujian yang sangat besar bagi orang-orang yang ingin mendapatkan petunjuk yang benar dari agama yang dianut. Ini dalam hal ini adalah agama Islam, kita sebagai seorang muslim. Nah, ini teman-teman harus kita perhatikan. Wayan bialan yento niat sapa wong, wayan yento niat sapa wong bihi kelawan tolabul ilmi, bihi kelawan tolabul ilmi asyukra ing syukur. Asyukra ing syukur ala ni'matil akli ing atase nikmate akal. Ala nikmatil akli ing atase nikmate akal, wasihatil batin lan sehate awak. Wasihatil batin lan sehate awak, walayan yalan yen walayan yento ora niat sapa wong, walayan yalan yento ora niat sapa wong bihi kelawan tolabul ilmi ikbalan nasi ing madhepe menungso, walastijlabi khutamid dunya lan ora walastijlabi khutamid dunya lan ora narik utawa ngumpulake ya murih ya kena remek-remekane agama, remek-remekane dunya. Maksudnya orang golek bondo dunya, remuk-remukane berarti bondo dunya maksudnya. Wal karamatilan ikbalan nasi walastijlaba khutamid dunya wal karamatalan amrih kamulian. Maksudnya ndak golek kemuliaan. Indah sultani ono ngarepe ratu, indah sultani yang dalam ngarepe ratu, wa ghairihi lan liyane sultan, wa ghairihi lan liyane sultan. Qala dawuh sapa Muhammad ibnul Hasan, Muhammad ibnul Hasan kang dadi anak lanange Hasan rahimahullahu taala. Dawuh laukana annasu ing laukana nasu, laukana lamun ono sapa nasu menungso kulluhum yus kabehane nas,
Kulluhum ya sakabehane nas iku abidi pira-pira kawula ingsun, iku abidi pira-pira kawula ingsun, la taqahu mongko yekti merdekaaken sapa ingsun ing annas, wa tabarrak tulan lebaran sapa ingsun, wa tabarrak tulan lebaran sapa ingsun an walaihim saking pira-pira waris walae annas. Wa min an walaihim saking pira-pira waris walainas. Wa manutawi sapane wong, wa manutawi sapane wong iku wajatan nemu sapa man ya wajatan nemu sapa man ladzatal ilmi ing enake ilmu, ladzatal ilmi ing enake ilmu, wal amali lan ngamal, wal amali lan ngamal bi kelawan ilmu. Kalama yarghabu mongko kidik banget demen sapa man, kalama yarghabu mongko kidik banget demen sapa man fima ing dalem perkara, fima ing dalem perkara, fima ing dalem perkara ing nasi kang tetep ana sandinge menungso, nasi kang tetep dalam sandinge menungso. Nah, wayan biya syukra ala ni'matil akli wa sihatil badan. Niat juga sebaiknya orang yang thalabul ilmi itu niat. Di dalam thalabul ilminya niat juga untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat akal yang diberikan. Harus kita syukuri. Wong dikain akal sempurna, dikasih akal yang normal, ya kita gunakan untuk menuntut ilmu. Awake sehat, tidak sakit, ya kita gunakan untuk menuntut ilmu, cari ilmu. Eling-eling, ada orang yang oleh Allah diberikan akal yang tidak sempurna, enek sing autis, kadang-kadang gila. Enggak nih, kalau akal kita itu sehat, sampean ijek sehat, ora depresi ya kali, ndak autis. Thalabul ilmi untuk apa? Untuk mensyukuri nikmat Allah berupa akal itu. Gunakan akal untuk terus berpikir. Kalau kita mau terus untuk berpikir, Allah akan menambah kenikmatan itu. La in syakartum la azidannakum. Lek sampean gelem terus mensyukuri nikmate Allah, akal disyukuri dia apa? Tinggi matlaah, tinggi moco, tinggi berpikir. Maka akan ditambahi pengetahuan-pengetahuan itu oleh Allah. Tapi nek misalkan di situ kita tidak mau menggunakan akal kita untuk berpikir, akal wis dijarno wae thalabul ilmi ya ora tenanan, gak gelem sinau. Yang terjadi apa? Banyak pengetahuan yang keluar dari diri kita, akhirnya lolak-lolok nek tuwa dadine urung sampai tua-tua nemen pikunan. Ini bagian dari upaya kita untuk menjaga ingatan, menjaga nikmatnya Allah berupa ini dengan apa ya? Dengan thalabul ilmi itu. Sampean lek mulang insyaallah sedikit banget kemungkinan sampean pikun. Tapi kalau gak gelem ngajar atau tidak mau untuk berpikir, tidak mau menggunakan akal, kemungkinan untuk itu sangat besar. Maka dinikmati akal, kenikmatan akal itu disyukuri dengan cara kita thalabul ilmi, badannya sehat. Jangan niat untuk mencari penghargaan dari manusia, biar sampean dihormati oleh orang, biar sampean dianggap begini begitu dan seterusnya. Apalagi untuk mengumpulkan harta dunia. Adol ilmune itu jangan. Kalau kita betul-betul tahu bagaimana kenikmatan ilmu, bagaimana nikmatnya orang beramal dengan ilmu yang dia miliki, maka dunia beserta isinya itu sudah tidak ada artinya lagi. Jangan pula kita niat supaya kita ini dijadikan orang-orang yang jadi pejabat dan seterusnya, nggak usah. Niat semata karena Allah, insya Allah nanti semuanya akan bagus. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin itu untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat.
dan kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.